Para astronot lagi eksperimen mekanika kuantum di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Mereka nyari keadaan materi baru yang katanya bisa ngubah hidup manusia. Tapi nggak sengaja, mereka ngelepas sesuatu ke dunia nyata. Kayak versi nyata dari eksperimen Schrödinger's cat. Hello, baby. Seorang wanita nyetir mobil di jalan raya. Tiba-tiba, ada suara wanita lain yang ngomong bahasa Rusia dari radio. Joe si ibunya nerjemahin buat anaknya si Alice. Dia bilang kalau dunia ini udah kayak kebalik-balik. Terus ada mobil polisi muncul di belakang mereka. Dan alat di sebelah Joe mulai ngedip-ngedip, kayak alarm bahaya. Tapi polisi itu malah lewat gitu aja. Mereka pun sampai di rumah. Joe nyalain api unggun dan nyiapin anaknya buat tidur, terus keluar buat ngecek alat di mobil. Tiba-tiba Alice teriak, Joe lari masuk ke rumah. Tapi ternyata Alice lagi ngorok. Dia keluar lagi, dengar teriakan anaknya lagi. Dan akhirnya lari ke kegelapan malam. 5 minggu sebelumnya, Joe lagi ngambang di gravitasi nol. Lagi kerja bareng tim astronot. Di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Dia cuma bisa lihat suami dan anaknya. Lewat video call. Joe juga kerja di lab fusi nuklir dingin. Komandan misi, Paul, lagi ngecek peralatan. Sesuai perintah dari ilmuwan di bumi, si Henry Calder, mereka lagi nyari materi baru. Tapi nggak ada yang tahu pasti bentuknya gimana. Tiba-tiba ada sesuatu nabrak stasiun luar angkasa. Komunikasi sama bumi terputus. Kebakaran terjadi, dan tangan si komandan kejepit. Salah satu kapsul Soyuz juga rusak parah. Roskosmos mulai ambil alih buat perbaikan. Sementara dokter di misi itu amputasi tangan Paul. Henry ngotot buat nyelamatin kapsul, hasil dari eksperimen fusi nuklir. Di tempat lain, Joe keluar ke luar angkasa buat ngecek lokasi tabrakan, tanpa tahu kalau jantung Paul tiba-tiba berhenti, dan koneksi video sama Joe hilang. Dan pusat kontrol cuma bisa dengar suaranya. Dia ngelihat penyebab kecelakaan itu. Ada tubuh astronot cewek yang udah kering. Pakai baju oranye, ada tulisan USSR di situ. Joe coba nangkep tubuh itu, tapi si mumi luar angkasa malah terbang ke antariksa. Dia laporin semuanya ke koleganya dan kepala Roskosmos, dengar dari bumi. Setelah tahu Paul meninggal, pusat kontrol nyuruh 3 anggota misi buat balik ke bumi. Sementara Joe sibuk benerin Soyuz 1 biar bisa dipakai pulang. Kapsulnya udah masuk mode darurat. Dan Joe gambar tubuh mumi luar angkasa yang dia lihat tadi. Terus ngirim ke pusat kontrol sambil ngerjain perbaikan. Arena ngasih tahu Henry, kalau dia nyuruh alat-alat eksperimen, ditinggal aja, karena mungkin itu penyebab kecelakaan. Tapi Henry ngotot, eksperimen itu bisa ngubah hidup semua orang, dan harus diselamatkan. Astronot yang balik ke bumi disambut meriah, tapi Joe malah dapat tugas buat ambil kapsul eksperimen itu. Pas Joe lagi di stasiun luar angkasa, tiba-tiba komunikasi putus. Dia dengar ada suara ketukan dari sisi stasiun yang tertutup. Dia menuju ke sana, buka pintu, dan tiba-tiba dia kayak ada di lorong. Kayak gedung biasa di bumi. Di depannya ada pintu. Hello? Dan ada kalung milik Alice yang kegantung di gagang pintu itu. Tapi sebelum dia sadar, Joe balik ke stasiun. Mama! Joe lalu balik lagi ke lapangan bersalju. Kayak di adegan awal film. Dan menuju dia naik ke lantai 2. Dan nemu kalung Alice yang ngegantung di gagang lemari. Pas dibuka, di dalamnya ada Alice. Bingung kenapa ibunya ada di sana. Joe langsung gendong Alice ke dalam. Terus dia bilang kalau Alice baunya mirip dia sendiri. Dia masukin Alice ke bak mandi, tapi pas balik lagi, Alice malah udah tidur di ranjang. Joe mulai bingung, kayaknya Alice yang ini bukan anaknya. Dan, boom, dia balik lagi ke ISS. Zoop, this is station. Do copy. Balik ke bumi, Henry bawa alat eksperimen buat misi penyelamatan. Tapi Arena bilang, kalau nggak ada tanda kehidupan di stasiun, Joe masih hidup, lagi sibuk benerin peralatan, di mana tubuh Paul disimpan. Terus dia rekam pesan buat keluarganya, tapi ada suara cowok misterius nyuruh dia buat nggak napas. Joe panik, lari ke pintu lab, dan lihat Paul yang ngulurin tangan ke dia.
Tapi pas dia pegang, dia langsung sadar. Itu cuma potongan tangan Paul. Di bumi, Henry pakai semua koneksinya buat kirim misi penyelamatan ke stasiun luar angkasa. Tapi dia nggak mau bahas soal saudara kembarnya. Di saat yang sama si kembarannya, Pat Caldera, lagi liburan di kapal pesiar. Diwawancara soal penerbangan luar angkasa. Dia ngamuk pas wartawan salah ngira dia Henry. Joe berhasil balikin suplai listrik ke Soyuz 1 dan balik buat ambil kapsul fusi nuklir. Habis itu, dia rekam pesan terakhir buat keluarganya dan siap-siap meluncurkan pesawat. Tapi docking otomatisnya gagal. Joe harus undocking secara manual dari dalam stasiun. Karena frustrasi, Joe mukul panel kontrol. Dan tiba-tiba ada bayangan seseorang muncul di kontrol internal, sistem aktif. Dan pesawat meluncur ke bumi. Padahal Joe dianggap udah mati. Modul akhirnya mendarat di padang gurun. Tim penyelamat nemuin Joe dan bantu dia. Mereka bawa dia ke tandu dan masukin ke helikopter. Tapi tiba-tiba Alice lari ke arahnya. Joe tersenyum bahagia, memeluk Alice dan suaminya, yang kelihatan masih nggak percaya. Istrinya beneran balik. Henry berhasil dapat kapsul fusi nuklir. Joe masuk ke helikopter. Bareng keluarganya, tiba-tiba Joe sadar dia sendirian di helikopter kosong. Mami? Mami? Alice? Tapi semuanya cepat balik normal lagi. Dia mikir itu cuma efek stres. Dia coba ngobrol sama Alice pakai bahasa Swedia, tapi Alice nggak ngerti. Henry rayain hasil eksperimennya, mekanika kuantum, yang sukses besar di ISS. Adegan pindah lagi ke rumah di musim dingin. Joe nuntut anaknya balik, tapi Alice ketakutan, gara-gara perilaku aneh ibunya. Alice lari keluar pintu, sambil bawa kapsul fusi nuklir. Dan bilang mereka harus nyari Alice lain. Di masa sekarang, Joe lagi pemulihan. Dan dalam konferensi pers, dia kasih simpati ke istri Paul. Tapi tiba-tiba, ketahuan kalau nama istri Paul ternyata beda. Gimana, Bre? Nambah bingung ya? Henry nunjukin hasil eksperimen. Ya yang dia dapat di bumi, tapi asistennya yakin banget kalau hal kayak gitu cuma bisa terjadi di luar angkasa. Dan menurut dia itu cuma semacam glitch. Sementara itu di Bonar, investigasi soal tragedi mulai dijalankan. Komisi investigasi nge-review footage orbit. Tapi pas Joe cerita soal tubuh astronot perempuan dari Uni Soviet yang dia lihat, nggak ada yang percaya. Dalam sejarah eksplorasi luar angkasa, nggak pernah ada laporan astronot cewek hilang. Terus Joe dapat vitamin yang dia harus minum tiap hari. Dia coba deketin suaminya, tapi Magnus kelihatan kayak ngejauh, dan Alice anaknya juga kelihatan mulai jaga jarak dari ibunya. Hello? Besoknya, Joe muncul lagi di depan komisi investigasi. Mereka ngeyakinin Joe kalau stasiun itu cuma nabrak kantong sampah. Setelah rapat, bosnya si Frederick coba meluk dia. Tapi Joe mundur sambil bingung. Frederick nggak paham. Kenapa Joe kayak lupa semua yang pernah terjadi di antara mereka. Ketakutan, Joe balik ke suaminya sambil nangis, terus dia nyatain cintanya. Akhirnya, mereka jadi dekat lagi. Di tempat lain, Henry ngobrol sama Alice. Dia cerita soal eksperimen mekanika kuantum, tentang Schrödinger's cat. Henry bilang dulu para ilmuwan percaya dunia diatur oleh hukum fisika klasik. Nah, tapi kemudian ada Einstein yang nemuin hal baru. Satu partikel bisa eksis dalam dua bentuk berbeda. Misalnya, di satu dunia partikel itu hitam, dan di dunia lain putih. Dan ada ruang di antara dunia itu, di mana partikel itu sekaligus hitam dan putih. Partikel itu nggak mau milih warna. Sampai ada yang ngeliatin, And there's a kind of point of liminal space between those worlds where the particle is black and white at the same time. Henry bilang alat yang dia ciptain nemuin sesuatu di luar angkasa, tapi kayaknya sesuatu itu nggak mau keluar ke dunia nyata. Sementara itu, Magnus ngaku kalau istrinya terasa berbeda banget. Henry datang buat ngucapin terima kasih ke Joe, karena udah nyelamatin kapsul. Joe inget kalau Henry dulu kerja di misi Apollo. Henry ngingetin kalau orang yang pernah keluar angkasa
sering berubah pas balik ke bumi. Beberapa waktu kemudian, tim pergi ke Memorial Alley. Joe nunjukin foto baju astronot yang Joe lihat di luar angkasa, tapi temannya bilang kalau itu foto Arena yang ngejabat jadi direktur pusat kontrol penerbangan. Mereka juga sampai di pohon yang ditanam Komandan Paul sebelum penerbangan dan naruh bunga di sana. Tapi pas Joe sendirian, dia tiba-tiba lihat Paul sendiri. Paul bilang kalau jantungnya masih ngegantung di luar angkasa. Setelah itu Joe akhirnya setuju sama komisi dan narik semua pernyataannya sebelumnya. Keluarga Joe pulang ke rumah, tapi dia mulai ngerasa ada yang aneh. Misalnya, mobil mereka sekarang biru. Padahal dulu dia ingat warnanya merah. Scene balik lagi ke malam musim dingin, di mana Alice nyoba ngebujuk Joe buat balik. Alice bilang ibunya ngeliat hal-hal yang nggak ada. Tiba-tiba Alice bilang, gue cuma mau ibu balik. Di masa sekarang, keluarga Joe ngucapin selamat atas Natal dan ulang tahunnya. Joe bercanda dan ketawa, walaupun Magnus bilang kalau dia ngira pernikahannya bakal berakhir. Pagi harinya, Joe jalan-jalan di rumah dan tiba-tiba dia lihat piano. Dia duduk di depan piano itu dan buka lembaran musiknya. Malamnya, Joe nyadar lagi kalau anaknya nggak ngerti bahasa Swedia. Padahal sebelum penerbangan, Alice lancar banget ngomong Swedia. Di sisi lain, Magnus ngaku kalau dia tahu tentang perselingkuhan Joe sama Frederick. Joe bingung berat karena nggak pernah ngelakuinnya. Di waktu yang sama, Henry ingat soal formula, di mana lithium-7 jadi komponen utama buat ngurangin stres. Sementara itu, Joe pergi ke psikolog, ngeresepin antidepresan berbahan lithium. Pas keluar, dia dilihat sama Henry, yang langsung ngajak dia ke labnya. Henry cerita soal astronot, yang setelah penerbangan sering dengar suara atau cium bau. Tapi biasanya hal-hal kayak gini dirahasiain. Terus Henry lapor ke manajemen soal eksperimen di lab fusi dingin yang pakai laser dan magnet. Dia berhasil dapat gambar yang mirip banget sama hasil eksperimen fisika kuantum di ISS. Henry bilang dia mencoba nangkep momen di mana satu zat bisa ada di dua bentuk yang berbeda sekaligus. Eksperimen ini kayak Schrödinger's cat, di mana nggak bisa ditentuin apakah kucing itu hidup atau mati. Tapi cuman Henry yang bisa lihat hasil eksperimennya. Ini nunjukin efek pengamatan, di mana eksperimen itu sendiri bisa mempengaruhi si eksperimenator. Sementara itu, Joe mendekati piano lagi. Tapi kali ini dia mulai mainin. Joe langsung takut sendiri, karena dia nggak pernah bisa main piano. Besoknya, Joe bandingin vitamin yang dia dapat di Bonar sama obat yang diresepin buat dia. Dia ngecek kalau keduanya mengandung lithium-7. Tiba-tiba, dia lihat dua pekerja dan ngumpet di sebuah kantor. Di situ dia nemuin daftar nama astronot. Di samping tiap nama ada kode huruf. Pas dia cek nama di bawah huruf B, kayak namanya, dia nemuin kalau lithium-7 diresepin ke semua orang yang pernah ngelihat hal-hal aneh. Di saat itu, dua pekerja masuk kantor dan langsung nge-pack map ke troli. Joe coba nyari perhatian mereka, tapi dia kayak dianggap nggak ada, bre. Joe berdiri dan ngedeketin seorang pria, tapi malah teriak dan menghilang. Joe sendirian lagi di kantor. Dia pergi ke kantor Henry, tapi Henry malah nuduh dia terlalu kepo dan bilang rasa penasarannya bakal jadi malapetaka buat dia nanti. Kolega Joe si Frederick, dia bingung kenapa hubungan mereka bisa jadi kayak gini. Frederick bilang mereka saling cinta, tapi Joe malah ngehindar. Di rumah, Joe nemuin amplop di meja yang isinya kaset. Ternyata, pekerja di observatorium laut dengar panggilan Joe dari luar angkasa dan ngerekam semuanya. Sekarang mereka ngirimin rekaman itu ke Joe. Joe muter kasetnya dan dengar suaranya sendiri. Tapi pas Alice turun ke ruang tamu, yang dilihat malah aula penuh orang yang lagi berduka. Paul yang masih hidup ada di situ bareng keluarganya, dan di situ ada foto Joe di bingkai berkabung. Alice teriak, tapi Magnus buru-buru bawa anak itu ke lantai atas. Joe ngaku ke Magnus kalau dia minum pil neuroleptik, iya yang artinya mereka sengaja bikin dia ketergantungan. Joe yakin banget mereka dengar panggilannya, tapi malah sengaja ninggalin dia buat mati di luar angkasa. Magnus ngambil telepon buat minta istrinya dibawa ke perawatan, tapi Joe dorong dia sampai jatuh dan kepalanya ke lantai. Joe langsung sadar, dia telepon ambulans dan nyuruh anaknya masuk ke mobil. Dalam perjalanan, dia mampir ke laboratorium dan nyolong botol berisi zat yang diambil dari orbit waktu eksperimen fisika kuantum. Sementara itu, Henry dengar ada ketukan di pintu.
Tapi pas dia buka, koridor itu kosong. Dia nutup pintu lagi, tiba-tiba sifat muncul di belakangnya, terus ngilang lagi. Nggak lama kemudian, Henry dapat telepon dari Arena. Dia baru baca artikel tentang dua partikel yang menurut mekanika kuantum bisa eksis dalam keadaan saling terkait. Apa yang terjadi ke salah satu partikel bakal nentui apa yang terjadi ke partikel lainnya. Bahkan kalau mereka berjauhan, Henry nggak kasih respons. Dia langsung nutup teleponnya. Sementara itu, Joe berhasil kontak sama kosmonot Rusia, Ilya, buat nanya soal vitamin yang dia dapat di ISS. Ilya baca nama vitamin yang dimulai dengan huruf A. Joe bilang kalau beda sama kru lain, dia malah dikasih neuroleptik. Ilya agak skeptis. Tapi Joe minta dia buat ngecek pilnya dan nunggu teleponnya lagi. Di saat yang sama, Henry sadar kalau botol zat eksperimennya hilang. Besok paginya, Joe nanya ke Alice soal ketakutannya. Alice ngaku kalau dia sering dengar suara wanita asing, yang namanya Valia. Joe pergi buat telepon orang dari observatorium laut, yang ngirimin rekaman ke dia. Tapi orang itu tiba-tiba nggak ngaku dan langsung nutup telepon. Sementara itu, Alice bawa gambar ke Joe. Dan isinya sosok astronot perempuan, pakai baju astronot oranye, yang Joe pernah lihat mati di luar angkasa. Di waktu yang sama, Ilya ngecek pilnya, dan ternyata itu cuma vitamin. Tapi dokumen soal zat yang dikasih ke Joe udah nggak bisa diakses lagi. Joe akhirnya sampai di observatorium laut, dan ketemu kakak beradik yang ngirimin dia kaset rekaman. Pasangan tua itu pernah dengar suara Joe dari luar angkasa, dan ngerekamnya pakai alat milik ayah mereka. Mereka siap nunjukin rekamannya, tapi rekaman itu cuma bisa didengar di laut. Terus mereka ngajak Joe dan Alice naik kapal. Sambil jalan mereka cerita soal kasus aneh. Banyak yang ngelihat sesuatu yang ganjil di luar angkasa. Kayak malaikat dan seringkali balik ke rumah kondisinya terganggu. Mereka bilang udah nulis semua kejadian itu. Tapi sampai Apollo 18, semuanya cuma gangguan kecil. Di misi itu, sinyalnya penuh banget. Tapi ngebongkar pesan itu susahnya minta ampun. Kapal mulai menjauh dari pantai, dan si wanita muter rekamannya dari tahun 1967. Isinya suara kosmonot perempuan yang balik ke bumi di kapsul rusa dan kelihatannya meninggal di hari itu. And if you listen very closely, you can hear what she's saying. This woman clearly died. I can't. This woman could be your corpse. Konon yang terbang di waktu itu si Arena dan balik selamat. Tapi rekaman itu nggak bilang begitu. Mereka nawarin Joe buat denger suara Paul. Walaupun semua orang bilang dia udah meninggal, tapi Joe nolak buat dengerin. Mereka balik ke darat, dan Alice diam-diam nelpon ayahnya buat ngasih tahu di mana ibunya. Si wanita ngasih kaset rekamannya ke Joe. Ibu dan anak itu lanjut jalan di tengah hutan. Di perjalanan, mereka analisis semua yang terjadi. Alice muter lagi rekaman dari wanita tadi. Mummy, that's the Valia. Alice ngenalin suara Valia, sosok yang muncul di visinya. Dia bilang kalau si Valia ngerasa kesakitan dan kepanasan. Sementara itu, Henry ngelihat dirinya di cermin dan ngobrol sama Pat, saudara kembarnya. Henry nuduh Pat berhenti minum pilnya dan ngaku kalau pengalaman di luar angkasa bikin semuanya makin parah. Joe dan Alice terus dengerin rekaman Valia yang bilang kalau dunia ini udah kebalik-balik. Pas sampai di kabin, Joe muter rekaman percakapannya sama Alice. Sebelum kecelakaan, tiba-tiba Alice bilang kalau itu bukan dia, karena dia nggak bisa ngomong bahasa Swedia. Adegan pindah ke ISS. Di hari kecelakaan terjadi, tapi kali ini eksperimen Schrödinger's cat menunjukkan sisi lain. Sekarang Paul yang selamat. Dia sebagai komandan misi fisika kuantum. Dan ngobrol sama Alice pas alarm tiba-tiba berbunyi. Joe terlempar ke jendela kapal. Kepalanya kebentur keras dan dia nggak sadarkan diri. Paul coba nolong, tapi sadar kalau Joe udah meninggal. Suami dan anaknya dikasih tahu berita buruk itu, dan mereka terbang ke Bonar buat ngurus semuanya. Please, Daddy. Di orbit, Paul tetap tinggal buat benerin shuttle. Dia stres karena nggak bisa masuk ke laboratorium, yang berarti hasil eksperimen bakal tertinggal di luar angkasa. Tubuh Joe dipindahin ke shuttle, tapi Paul nggak percaya kalau Joe beneran mati. Dia istirahat sebelum mendarat. Sambil ngerekam pesan lagi, dia ngerasa Joe masih hidup.
dan bahkan nyuruh Joe buat jangan napas. Terus Paul kontak Houston dan lapor soal kondisi tubuh Joe. Dia memindahin tubuh Joe ke ruangan di stasiun luar angkasa dan menguncinya di sana. Paul siap-siap undocking, tapi sistemnya nggak merespons. Pusat kontrol penerbangan ngingetin dia kalau undocking butuh 2 orang. Paul udah kayak Joe di realitas lain. Paul mukul konsol kontrol, dan bayangan seseorang muncul di panel internal, dan sistem aktif, dan shuttle mendarat dengan selamat. Paul disambut keluarganya, tapi dia nggak bisa ngelupain apa yang terjadi, dan ngerasa bersalah karena ninggalin tubuh Joe di ISS. Dia pergi ke pohon Joe dan naruh bunga. Tiba-tiba, dia lihat Joe muncul di depannya. Mereka saling pandang sebentar, tapi Joe langsung hilang lagi. Paul lalu cerita ke keluarga Joe kenapa dia mati. Tapi tiba-tiba dia lihat fotonya di bingkai berkabung. Dia kebingungan dan distraksi soal kunjungan ke psikolog, dan ngerasa aneh. Terus Paul muncul di depan komisi investigasi, dan cerita soal eksperimen dan kecelakaan itu. Tiba-tiba, kru lain menyangkal semuanya. Mereka bilang nggak ada eksperimen fisika kuantum. Karena proyek itu udah ditutup 12 tahun lalu, Paul juga nggak dapat perintah buat ninggalin tubuh Joe di orbit. Itu murni keputusannya sendiri. Alice kesulitan banget nerima kehilangan ibunya, apalagi dia terus ngerasa kayak ada yang nggak beres. Sementara itu, Paul nge-review footage dari misi Apollo 18 dan kaget waktu tahu 2 astronot meninggal pas peluncuran di bawah komando Henry Caldera. Dia datengin bosnya buat nanya, tapi bosnya cuma kenal Pat Caldera, nggak ada peralatan eksperimen atau Nobel Prize. Apollo 18 dianggap kegagalan terbesar NASA. Paul balik ke keluarganya dan sadar kalau nama istrinya beda dari yang dia ingat. Nggak lama setelah itu, keluarganya pergi ke rumah Joe buat ikut upacara peringatan. Tapi Alice malah ngumpet di dalam lemari dan nggak mau keluar. Dia yakin banget kalau ibunya masih hidup. Paul yang lihat anak buahnya nggak mau masuk ke rumah. Tapi istrinya berhasil ngebujuk dia. Walau begitu, Paul ngaku kalau dia ngerasa ada yang nggak beres. Terus anaknya bawa Alice. Paul nengok dan lihat Alice lain yang tiba-tiba teriak di ruang tamu. Joe langsung lari ke arah teriakan itu dan lihat Alice dari realitas Paul yang mencoba teriak ke ibunya. Magnus bawa Alice pergi, tapi Alice minta dibawa ke rumah ibunya. Besok paginya, Magnus dan Alice pergi ke rumah di tepi danau. Tengah malam, Magnus tiba-tiba ngaku kalau dia nggak ngerti sama anaknya, tapi Alice ngeyakinin kalau mereka bakal ketemu Joe lagi. Sementara itu, Paul datang ke rumah Pat, saudara kembar Henry. Dia manggil Pat pakai nama Henry dan bilang kalau dia udah ngelakuin eksperimen di bawah pengawasannya. Paul mau tahu kebenaran dengan cara apapun, tapi Pat malah ngeluarin pistol dan nembak Paul. Di saat yang sama, Alice lihat mobil yang mendekati kabin, dan dari mobil itu Joe keluar. Ini akhir dari episode ke-6 Bre dari serial baru Apple TV. Berjudul Constellation. Film ini cocok buat penonton yang sabar dan susah buat nebak apa yang bakal terjadi di episode berikutnya.